Kenapa keamanan data itu penting saat ini? Penyebab utamanya yang pertama, volume data di big data itu semakin lama semakin cepat berkembang. Dengan data yang tidak aman, reputasi juga akan hilang. Nah, ancaman siber saat ini ada AI power phishing, penipuan yang sangat personal menggunakan AI. Kemudian ransomware 2.0, serangan supply chain. Yang keempat, deepfakes. CIA, C-nya konfidensial atau kerahasiaan. Pastikan tidak ada kebocoran ke pihak yang tidak diinginkan. I-nya integrity atau integritas. Aktivitas yang menyimpan user-user tersebut melakukan apa. Untuk A-nya sendiri, availability, ketersediaan dari sebuah aplikasi. Memastikan aksesibilitas aplikasi atau server dapat tetap diakses walaupun ada salah satu sistem gagal. Zero trust arsitektur. Never trust, always verify. Jadi selalu verifikasi identitas secara eksplisit. Kemudian asumsikan bahwa sistem sudah disusupi. Strateginya gimana? Perlindungan data sudah dienkripsi. Kemudian yang kedua, pencegahan kebocoran. Kalau akses ini autentifikasi berlapis. Dipastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi spesifik. Nah, praktisnya ini ada 4. Pertama, gunakan pengolah kata sandi. Auto update sistem atau patching. Waspadai, cek nama pengirim. Nah, keempat, hindari wifi publik untuk transaksi data sensitif. Simpulannya, ini keamanan data bukan sekedar produk teknologi, melainkan budaya organisasi. Investasi pada keamanan data adalah investasi pada keberlangsungan bisnis. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Data pribadi haruslah ditaati supaya aman dari kejahatan. Terima kasih banyak kepada Bapak Vitalis, menarik dan juga komprehensif, memberikan kita insight dan wawasan baru mengenai pentingnya keamanan data. Lesson learned dari webinar ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah mengapa keamanan data itu penting. Pertama adalah adanya volume data yang semakin melonjak dikarenakan adanya gabungan perangkat IoT dan integrasi AI. Lalu yang kedua yaitu adanya data tidak terjaga menyebabkan financial loss. Juga ketika data itu tidak aman maka reputasinya juga akan hilang. Dan berikutnya yaitu ancaman cyber, di mana saat ini adanya phishing atau penipuan yang sangat personal menggunakan AI. Lalu ada juga ransomware 2.0, sistem yang terkena oleh ransomware ini dikunci. Serangan super change peretasan ini melalui vendor pihak ketiga. Yang terakhir yaitu deepfakes. Nah, deepfakes ini mengenai identitas palsu untuk menembus identifikasi suara atau wajah orang tertentu. Lalu yang berikutnya yaitu CIA, di mana untuk konfidensial kerahasiaan itu memiliki akses yang terbatas. Lalu juga adanya control access yang mengimplementasi sistem otoritas berbasis peran. Berikutnya yaitu integrity atau integritas, yang pastinya untuk menjaga-jaga data tidak dirusak atau diubah tanpa otorisasi. Yang berikutnya yaitu ada audit secara ketat, di mana melakukan sistem log aktivitas yang atau mencatat perubahan pada data untuk memastikan adanya jejak audit yang jelas. Kemudian adanya validasi masukan untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Berikutnya yaitu availability, di mana ketersediaan dari sebuah aplikasi menyimpan data di beberapa tempat untuk server untuk memastikan bahwa accessibility-nya aplikasi atau server dapat tetap diakses. Pelindungan perangkat keras. Lalu ada juga rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Yang berikutnya yaitu adanya ZTA. Jadi selalu verifikasi identitas secara eksplisit, gunakan akses paling rendah, kemudian asumsikan bahwa sistem tidak disusupi, dengan maksud kita harus selalu cek dan recheck. Lalu berikutnya yaitu strategi pengamanannya bagaimana, yaitu menggunakan strategi enkripsi. Mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang dapat dibaca tanpa kunci deskripsi sehingga mencegah akses ilegal. Dan adanya pencegahan kebocoran teknologi enkripsi. Lalu ada juga kepatuhan regulasi untuk memastikan perlindungan data dan informasi. Poin berikutnya yaitu adanya kontrol akses. Ada autentifikasi berlapis, tingkatan hak akses, dan pembatasan akses jarak jauh. Lalu poin berikutnya adalah audit keamanan berkala. Adanya identifikasi kerentanan, meningkatkan prosedur dengan mengaudit secara berkala. Yang berikutnya yaitu langkah praktis, di mana ada 4 hal. Yang pertama adalah gunakan pengolah kata sandi. Yang kedua, adanya auto update sistem auto patching. Yang berikutnya itu waspadai dan cek nama pengirim yang kita terima, biasanya melalui email. Lalu yang berikutnya yaitu hindari wifi publik untuk transaksi data sensitif. Lalu yang terakhir yaitu keamanan data bukan sekedar produk teknologi, melainkan budaya organisasi. Investasi pada keamanan data adalah investasi pada keberlangsungan bisnis. Itulah lesson dari webinar yang telah dibawakan oleh Bapak Vitalis Anggara. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih.